بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita awali pertemuan kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayahnya, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Ketika kita bicara masalah nikmat, ketika kita bicara masalah rezeki, itu pemahamannya sungguhlah sangat luas. Kesehatan, semangat iman, nama baik, itu semua adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus kita syukuri untuk kemudian Allah menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam juga sama-sama kita perbanyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir, ungkapan yang selalu membasahi lidah kita bersama sebagai bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada malam hari ini, mawaqif imaniyah, sikap-sikap yang menampakkan keimanan di hati kita. Kita akan coba mengangkat satu tema yang ada di dalam buku ini. Tema itu seputar as-sabatu 'alal haqq. As-sabat 'alal haqq. Tegar dalam kebenaran. Hati kita harus selalu tegar, harus selalu konsisten, harus selalu istiqamah di dalam kebenaran. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, karena di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan selalu ada hambatan-hambatan, rintangan, godaan-godaan yang akan menjauhkan hati kita dari kebenaran itu. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, katanya, "Ya Rasulullah, dullani ala syai'in la as'aluhu ahadan ba'dah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya sesuatu di mana setelah itu saya tidak akan tanya lagi yang lain setelah itu. Jadi seolah-olah dia ingin memberikan satu kesimpulan yang padat. Kalau sudah dijawab oleh Rasul, dia tak akan bertanya lagi tentang itu kepada yang lain. Apa jawaban Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau itu yang kamu tanyakan, maka kata Rasul, qul, katakan,
amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqamah dengan apa yang kamu ucapkan. Berarti ada dua. Yang pertama kita katakan amantu billah, beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu istiqamah dengan apa yang diucapkan. Kenapa Nabi mengunci dengan kata-kata tsumma istaqim, lalu istiqamah? Ini menggambarkan bahwa ungkapan iman yang terucap oleh kita akan selalu ada cobaan-cobaan, godaan-godaan, hasutan-hasutan yang akan menjauhkan kita dari apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, kalau kita sudah berani untuk mengatakan amantu billah, maka sesungguhnya tidak cukup dengan ungkapan itu saja. Harus kita ikutkan dengan istaqim, istiqamah, berpegang teguh, konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling sabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan itu. Mereka adalah orang yang paling sabar dalam menjaga perkataannya biar istiqamah. Orang-orang yang selalu tegar di dalam perbuatannya biar selalu alal haq, berada dalam kebenaran. Dan orang-orang yang sabar dalam menjaga i'tiqadnya, keyakinannya, agar tidak menyimpang dari apa yang diatur oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama. Ungkapan itu adalah istiqamahnya kita di dunia hari ini, istiqamahnya kita menjalani hidup ini, itu akan membuat kita istiqamah dalam menjalani, dalam melewati sirat. Di akhirat nanti kita akan melewati sirat. Sirat itu titian. Ada jembatan yang akan kita lewati nanti di yaumul hisab, pada hari perhitungan. Maka kalau mau nanti melewati sirat itu dengan aman, dengan santai, dengan lurus, maka luruskan hidup hari ini. Itulah kira-kira maknanya. Istiqamahnya kita di dunia hari ini, maka buahnya adalah istiqamah dalam melewati sirat, dalam melewati jembatan itu. Itu buahnya. Kebalikannya, kalau seandainya kita tidak istiqamah di dalam menjalani kehidupan ini, maka buahnya adalah ketika menjalani sirat nanti, titian atau jembatan di hari akhirat nanti, bisa saja juga tidak akan istiqamah. Tahu-tahu kita justru terjatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seperti yang kita katakan di awal tadi, ujian, cobaan akan selalu menghampiri kita. Maka siapa di antara kita yang sanggup untuk menghadapi ujian dan cobaan itu, mereka adalah orang-orang yang lulus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan takut menghadapi cobaan. Itu sudah konsekuensi dari iman. Konsekuensi iman yang kita miliki adalah ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja berkata beriman, dibiarkan saja mereka mengaku beriman seperti itu, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Maka Allah akan uji kita, Allah akan coba kita. Apa tujuannya? Supaya Allah tahu siapa di antara kita yang jujur dalam imannya dan siapa di antara kita yang tidak jujur dalam beriman. Siapa di antara kita yang benar-benar jujur, maka dia adalah orang-orang yang berhasil dalam melewati ujian dan cobaan itu. Oleh karena itu,
Pada maghrib ini kita ingin berdiskusi tentang faktor-faktor yang akan selalu membantu hati kita untuk tegar dalam berada dalam kebenaran. Apa saja faktor-faktor yang akan membantu hati kita untuk tetap tegar berada dalam kebenaran, as-sabat 'alal haq. Seperti yang disimpulkan oleh para ulama, yaitu berdasarkan kepada hadis-hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim itu sendiri. Yang paling utama yang akan membuat hati kita itu tetap tegar dalam kebenaran itu adalah kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, ini yang selalu diungkapkan oleh para ulama yang paling asas. A'zamul asbab. Sebab yang paling utama, yang paling asasi adalah kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim dari berbagai sisi. Mulai dari membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, menghafalnya, menyebarkannya dari semua sisi. Al-mudarasah wal qiyamu bihi lailan nahar, siang dan malam. Ini yang akan mengukur ketegaran hati kita, apakah ia akan selalu berada dalam kebenaran atau tidak. Dari segi membaca itu jelas, dari segi mentadabburi itu jelas. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Tidakkah mereka mengamati, menganalisa, memahami? Am ala qulubin akfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka tadabburul Al-Qur'an itu sesungguhnya kaitannya adalah dengan hati, bukan dengan akal. Kaitannya dengan iman, bukan sekadar dengan wawasan. Karena kalau seandainya mentadabburi Al-Quran, lalu yang bertambah hanya sekadar wawasan, itu belum cukup. Tapi kembalinya ke hati. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi tadabbur kaitannya dengan hati. Iman kita harus bertambah setelah mentadabburi Al-Quran, bukan sekadar wawasan. Karena banyak orang menjadikan Al-Quran sekadar wawasan, tapi imannya tak bertambah. Maka Islam itu kadang-kadang sibuk menjadi bahan diskusi, sibuk menjadi bahan perdebatan, tapi amalannya tidak ada. Seminar di mana-mana sibuk mendebatkan, memperdebatkan isi kandungan Al-Quran, tapi hanya sekadar wacana, tidak sampai ke tataran aplikasi dalam kehidupan. Kalau seandainya tadabbur kita berbuah kepada peningkatan iman, maka hasil dari tadabbur itu adalah bertambahnya semangat untuk memperbanyak amal baik. Kenapa para ulama mengatakan bahwa yang pertama yang paling asas adalah Al-Quran? Ada beberapa hal. Kenapa Al-Quran ini yang paling asas untuk membuat hati kita tegar dalam kebenaran? Di antaranya adalah yang pertama, karena Al-Quran itu mengandung targhib wa tarhib. Targhib itu semacam harapan-harapan yang diberikan oleh Allah. Kalau targhib itu ancaman. Jadi dalam Al-Quran itu ada harapan, ada ancaman. Ada sorga, ada neraka. Ada ganjaran-ganjaran untuk berbuat baik, tapi ada balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat salah. Kalau kita lihat sifat-sifat Allah juga seperti itu. Di dalamnya ada Allah Ghafur Rahim. Tapi ada Syadidul Iqab.
Allah itu Maha Pengampun. Tetapi ada lagi Allah Syadidul Iqab. Ancamannya, hukumannya sangatlah berat. Ini jadi berimbang dia. Dan itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Keseimbangan ini harus kita jaga di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak selalu menjadi takut karena yang ada hanya ancaman. Tapi juga kita tidak selalu dibuai oleh harapan-harapan, tetapi kita melupakan sisi yang lain. Maka kedua sisi ini di dalam Al-Quran itu ada dan harus kita pahami. Kalau sudah kita pahami, as-sabat 'alal haq itu bisa lahir dalam hati kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Yang kedua, Al-Quran itu akan menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat. Al-Quranul Karim akan menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat. Ini dua penyakit yang paling berbahaya dalam keberagamaan kita. Ada namanya penyakit syubhat. Penyakit syubhat itu akan merusak akal. Penyakit syahwat itu akan merusak hati. Orang, manusia, siapapun dia, kalau hati dan akalnya sudah rusak, maka dia kal an'am. Balhum adal. Syubhat itu akan melahirkan keraguan-raguan dalam agama. Al-Quran menghilangkan itu. Maka apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tidak boleh ada sedikit pun yang kita ragukan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Banyak hari ini pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk tashkik, mencoba untuk mendatangkan keraguan-raguan terhadap apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya yang mereka kembangkan adalah masuk dari sisi Al-Qasas Al-Qur'ani, kisah-kisah Al-Quran. Ada orang-orang liberal mengatakan begini, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim yang terpenting bagi kita bukanlah benar atau tidaknya kisah itu, tapi yang penting bagi kita adalah mengambil ibrah dari balik apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau seandainya kita aminkan, kalau seandainya kita terima premis ini, maka akan berujung kepada keraguan-raguan kita terhadap kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran hanya dengan alasan mungkin karena tidak masuk akal. Coba bayangkan, Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. 309 tahun Ashabul Kahfi. Tapi fisiknya, jasadnya tidak rusak. Coba kalau seandainya jasad kita diam tidak bergerak sehari saja, itu akan terjadi perubahan. Tapi ternyata Ashabul Kahfi 309 tahun. Muncul keraguan-raguan, maka mereka mengatakan kisah itu yang terpenting bukan benar atau tidaknya, tapi yang terpenting adalah ibrah yang ada di balik kisah. Kalau seandainya tidak penting benar atau tidaknya, untuk apa dia ambil ibrah? Kalau ceritanya tidak iritasi karena bercukur, masa ada tongkat bisa berubah menjadi ular? Cukur pelindung iritasi baru kami. Ini keraguan-raguan yang sangat berbahaya dan Al-Quran menghilangkan itu. Oleh karena itulah di awal-awal surat Allah mengatakan la raiba fihi. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah dan diingatkan kita dari awal Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, la raiba fi dzalikal kitabu, la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang akan kita baca dari awal sampai akhir ini, la raiba fi, tidak ada satu bentuk keraguan pun di dalamnya. Baik itu persoalan sejarah, maupun persoalan akidah ataupun persoalan ahkam, la raiba fi. Kalau dalam tata bahasa Arab,
La itu namanya la nafiyatul lil jinsi. La yang menafikan semua bentuk jenis. Jadi tidak ada satu jenis keraguan pun fihi di dalamnya. Maka siapa yang meragukan Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang dia ragukan secara sadar, maka bisa akibatnya adalah kufur. Karena Allah mengatakan la raibah. Iritasi karena bercukur. Itu syubhat. Kalau syahwat itu akan melahirkan, mengedepankan syahwat akan melahirkan, mengedepankan hawa nafsu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Adanya ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an itu tujuannya biar kita tidak mendahulukan syahwat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka Al-Qur'anul Karim, sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran, maka sebegitulah nanti ukurannya ketegaran kita dengan kebenaran. Karena itu yang paling asasi. Di antaranya juga bahwa dengan membaca Al-Quran juga akan bisa menambah iman. Mungkin kita bisa menanya diri kita masing-masing. Benar tidak? Dengan membaca Al-Quran itu iman kita jadi bertambah. Tanya saja diri kita masing-masing. Ini tidak perlu dijawab oleh orang ini. Alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat, tergugah, bergetar, kan itu biasanya bergetar hatinya, tergugah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Coba kita baca ayat Allah. Kira-kira ada enggak semacam sentuhan dalam jiwa kita ketika kita baca? Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, ada enggak kira-kira tersentuh dengan apa yang dibaca itu? Ketika membaca ayat-ayat surga, maka muncul harapan-harapan. Saya tidak sepakat dengan kelompok sufi yang mengatakan kalau seandainya kita beribadah tujuannya untuk mendapat surga, berarti kita belum ikhlas. Karena masih ada harapan yang sifatnya kepentingan pribadi. Jadi keikhlasan itu kata mereka, serahkan semata-mata kepada Allah, yang penting kita berbuat. Perkara nanti Allah mau memberi kita surga atau tidak. Saya rela masuk neraka asal Allah ridha. Kan itu kata mereka. Ada dua hal dalam ibadah yang harus kita punya. Al-khawf war raja. Al-khawf itu rasa takut. Kita beribadah karena takut dengan ancaman Allah yang namanya neraka. Dan kita beribadah karena ada harapan dari ibadah kita, yaitu surga. Meskipun masuk surganya kita itu bukan semata-mata karena ibadah kita. Tapi fadlum minallah, tapi karunia dari Allah. Kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya bahwa masuknya surga hamba Allah itu bukan semata-mata karena ibadah yang dia lakukan. Apa kata sahabat? Bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Kata Rasul, hatta anak, sampai saya sendiri masuk surga bukan semata-mata karena perbuatan kebaikan, tetapi itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah surga itu semata-mata berasalkan dari perbuatan kita, surga apa yang bisa diberi Allah terhadap sholat yang jarang khusyuk? Coba diukur persentase khusyuknya sholat kita itu. Lalu kita mau surga yang mahal gitu. Surga apa yang bisa kita dapatkan dengan memberi sesuatu, tapi ada kepentingan di balik pemberian itu. Ada riyanya. Ada ketidakikhlasannya.
Oleh karena itu, kita selalu memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah. Lalu kita meminta karunia dari Allah agar kita diberikan surga. Itu dia. Balik ke yang tadi, Al-Quran. Dengan membaca, maka itu bisa bertambah keimanan kita. Pernah enggak kita menangis saat kita membaca Al-Quran? Pernah enggak air kita menetes saat kita membaca ayat-ayat Allah yang terkait dengan ancaman? Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, jika kalian tidak sanggup untuk menangis, faltatabaka, maka pura-pura menangis, biar Allah tahu bahwa kita benar-benar ingin untuk menangis. Ini kata Umar bin Al-Khattab. Betapa nikmatnya oleh seorang Umar bin Al-Khattab saat air matanya menetes ketika ia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kenikmatan karena di situ ada pertanda imannya sedang bangkit. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Ini. Jadi kedekatan kita dengan Al-Quran tentu saja harus selalu kita jaga. Kontak batin kita dengan Allah harus selalu kita pelihara terus. Hablum minallah. Karena itu akan membantu kita untuk selalu tegar berada di dalam kebenaran. Hal yang lain yang akan membantu hati kita untuk selalu tegar dalam kebenaran itu adalah sifah dengan janji Allah. Sifah dengan pertolongan yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga ketika menghadapi rintangan-rintangan dalam menjaga al-haq, tapi karena yakin bahwa pertolongan Allah itu ada, maka kita akan tetap tegar, sabar. Inilah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di awal-awal Islam. Kalau kita lihat, kalau kita baca sejarahnya Abu Yasir, Abu Ammar yang bernama Yasir, dengan ibunya yang bernama Sumayyah. Sumayyah itu kan perempuan syahidah yang pertama dalam sejarah Islam. Ketika mereka menyatakan keislamannya dan orang-orang Quraisy tahu kalau dia sudah masuk Islam, ini masih dakwanya dakwah jahar ini. Diseret tiga-tiganya, Ammarnya, Yasirnya, dan ibunya Sumayyah. Diikat dia di tiang, lalu ia disiksa. Dan Rasul tahu itu. Rasul menyampaikan satu pesan yang bunyinya adalah sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Apa kata Rasul? Sabar kalian wahai keluarga Yasir, Yasirnya, Sumayyahnya, dan Ammarnya. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena sorga menunggu kalian. Ini yang paling dia yakini. Ini yang di hatinya tertanam bahwa Rasul menjamin dia akan mendapatkan sorga. Sehingga apapun bentuk ancaman yang dia hadapi, seolah-olah ancaman itu bukan berarti tidak ada, tapi dianggap tidak ada. Apapun yang akan terjadi, karena Rasul menjanjikan dia mendapatkan sorga. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sorga menunggu kalian. Ini janji Allah ini. Kalau kita lihat sejarahnya Bilal ibn Rabah di awal-awal keislamannya, di panas terik yang begitu panas, lalu ia ditidurkan dan ditaruh batu di atas perutnya sehingga ia tidak bisa bergerak. Hanya satu kata-kata yang terucap oleh dia, Ahad, Ahad, Ahad. Yang dia maksud dengan Ahad ini adalah Allahu Ahad. Namun dia tetap tidak akan berubah.
dari keyakinannya. Umayyah ibnu Khalaf itu adalah majikannya yang mencambuk dia, yang memaksa dia untuk kembali kepada agama semula, kepada kekafiran. Tapi dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia dilepaskan. Kita hari ini juga berapa banyak janji-janji Allah yang kita baca, yang kita pahami dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janji itu harus kita yakini betul. Kalau seandainya kita sudah yakin, maka untuk mengerjakannya gampang, sehingga apapun godaan-godaan itu bisa kita abaikan. Karena menjalankan aturan Allah itu kan ujian itu. Coba bayangkan, kalau ada orang punya harta, usaha dia yang peras keringat, lalu mendapatkan harta banyak. Ketika ia mendapatkan harta banyak, dia dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Itu tidak susah itu. Tidak mudah itu. Mengeluarkan apa yang menjadi milik pribadi kita untuk orang lain. Tapi ada janji Allah di situ. Yang mengeluarkannya seperti menanamkan biji yang akan bisa menjadi yang tumbuh 7 lalu nanti menjadi kali 10 jadi 700. Dan itu pun Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak terbatas pada yang 700 itu saja, Allah masih akan menambah, melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Tapi kalau tidak yakin kita dengan janji Allah itu, betapa susahnya kita untuk mengeluarkan harta kita atas nama zakat. Maka janji Allah itu ada. Dan janji Allah itu harus kita yakini. Dengan demikian kita akan selalu as-sabat 'alal haq, tetap berada di dalam kebenaran. Yang lain yang akan membantu hati kita untuk selalu tegar dalam kebenaran itu adalah kasratu zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu akan menjadi gizi bagi hati kita. Sebagaimana maksiat itu akan menjadi racun bagi hati kita. Setiap kali kita berzikir, maka berarti kita sedang memberikan porsi makanan gizi untuk hati kita. Dan setiap kali kita berbuat maksiat, kita sedang memasukkan racun-racun ke dalam hati kita. Ini harus kita pahami. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dan mengadu kepada Nabi. Dia bilang, wahai Rasulullah, waktu itu dia minta diberikan pembantu karena dia merasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu berat. Jadi sudah capek dia. Ternyata memang kalau kita pikir-pikir, pekerjaan istri atau ibu dari anak-anak kita di rumah itu tidak kalah beratnya dari kerja kita yang mencari nafkah. Dan itulah yang diadukan oleh Fatimah kepada Rasulullah. Tapi ketika itu Rasul tidak memberikan khadim, tidak memberikan khadimah, tidak memberikan pembantu, tapi yang diberikan oleh Rasulullah adalah zikir. Kalau seandainya kamu ingin kuat, badan kamu ingin kuat, kata Rasul, maka zikirlah banyak-banyak. Dan baca ketika kamu mau sholat itu seperti subhanallah salasa wa salasina marrah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Zikir yang diberikannya, tidak diberikannya pembantu. Diamalkanlah itu oleh Fatimah. Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh Rasul itu bisa dia dapatkan. Maka ungkapan para ulama berdasarkan kepada hadis tadi sampai kepada satu kesimpulan bahwa zikir kepada Allah itu akan memperkuat hati dan fisik.
bukan hanya sekedar hati saja, tapi juga fisik. Perang Badar, perang dalam sejarah Islam yang paling akbar karena jumlahnya tak berimbang. 1000 lawan 300. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jatuh-jatuh sorbannya ini karena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kemenangan itu berada di tangan umat Islam, meskipun dari segi jumlah mereka sangat sedikit. Maka zikir akan membuat iman kita berkualitas, meskipun dari segi kuantitas kita tidak berjumlah banyak. Untuk sementara kita tutup, dan insya Allah nanti akan kita sambung setelah sholat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.